Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Arni, Ibu Warih, kemudian Ibu Santi dan juga Ibu Ani atau Hanasifah, dan juga Bapak Ibu ketua-ketua kelompok difabel desa, baik dari Desa Argosari, Argorejo, Argomulyo dan Argodadi. Kemudian yang kami hormati pula Ketua Pinilih Mbak Trimaria, tadi kelihatan di belakang ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami, di mana sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan yang diselenggarakan oleh Lazismu bekerjasama dengan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun kegiatannya yaitu pembentukan kelompok swabantu dan pelatihan manajemen stres pada penyandang disabilitas di Sedayu. Kami selaku tuan rumah atau mitra dari pusat studi mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Dan kabarnya insya Allah kegiatan ini tidak hanya sekali Bapak Ibu, insya Allah nanti setelah lebaran kita akan sekali lagi nggih. Leres Bu nggih? Ya, nanti sekalian kita sawalan nggih Bapak Ibu. Kersang nggih kita undang lagi? Alhamdulillah. Baik. Yang selanjutnya tentunya kegiatan ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk penyandang disabilitas dan juga untuk Bapak Ibu penyelenggara kegiatan. Kami untuk yang kesekian kalinya kerjasama dengan Bu Arni, matur nuwun sangat Bu Arni, yang sudah tahun ketiga ini Bu ya, sudah 3 kali kita kerjasama untuk istilahnya pemberdayaan atau peningkatan para penyandang disabilitas di Sedayu khususnya. Dan kami selaku penyelenggara juga mohon maaf bila dalam kami menyelenggarakan kegiatan sore hari ini ada hal yang kurang berkenan, ada yang kurang pas atau banyak kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sedikit juga informasi bahwa kemarin telah diselenggarakan penyerahan simbolik untuk paket sembako dari Bank Syariah Indonesia. Kemarin diwakili oleh para ketua-ketua difabel desa di kantor layanan Sedayu. Sebenarnya kemarin kita ingin gabung hari ini, tapi nampaknya dari BSI dan Lazismu DIY tidak bisa. Akhirnya kita adakan 2 hari berturut-turut nih. Dan nanti monggo insya Allah ada yang bisa dibawa pulang Bapak Ibu, paket sembako dari Bank Syariah Indonesia, dan juga nanti buka bersama, misalnya ada sekedar untuk makan dan sedikit transport dari Bapak Ibu dari UMY. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Halim selaku Ketua Lazismu Sedayu, Mbak Tri Maria dari kelompok Pinilih di Kecamatan Sedayu, dan teman-teman semuanya, saya kira dari kelompok disabilitas dan keluarga ya, di 4 kelurahan ya yang ada di Sedayu ya, Argosari, Argorejo, Argodadi dan Argomulyo ya. Saya tuh nggak hafal-hafal. Jadi alhamdulillah saya kira sore hari ini mungkin sudah pertemuan sekian banyak kali ya kita bersilaturahmi selama 3 tahun terakhir ya. Ada pelatihan keterampilan, kemarin budidaya jamur ya dengan mahasiswa-mahasiswa juga, dan alhamdulillah pada sore hari ini kami mengajak teman-teman dari Pusat Studi Gender, Anak dan
disabilitas ya. Alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebetulnya sebelumnya kami bernama Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan, tetapi kemudian digabung dengan Pusat Studi Wanita dan kita concernnya ke masalah gender, anak dan disabilitas. Dan pada kali ini ibu-ibu cantik yang ada di sebelah kanan ini adalah ibu-ibu sebetulnya dari home base-nya di Fakultas Kedokteran. Beliau ini adalah ahli-ahli jiwa, ya. Bu Warih, kemudian Bu Santi dan Bu Falasifah Ani dari kedokteran. Tapi sebenarnya di pusat studi ini kita dari berbagai bidang ilmu ya, tidak hanya kedokteran ya, tentunya yang masalah-masalah isu kedokteran ya, kesehatan baik kesehatan umum maupun kesehatan jiwa. Kemudian juga ada masalah ekonominya, ada masalah sosial ya. Jadi beberapa lintas bidang ilmu ya. Karena masalah disabilitas perempuan dan anak ini juga lintas sektoral, sehingga harus juga banyak duduk dari teman-teman lintas fakultas maupun lintas prodi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini beliau-beliau Bu Warih, Bu Santi dan Bu Ani ini akan menyampaikan mengenai manajemen stres ya. Saya kira dengan kita pandemi COVID-19 ini juga dampaknya yang sangat sangat kita rasakan ya, banyak sekali kesulitan-kesulitan, tentunya juga akan memberikan dampak pada masalah stres ya pada kita, baik yang ringan maupun sampai ke yang berat. Nah, oleh karena itu stres itu sebetulnya bisa disiasati ya, bisa di manage ya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk ya. Nah, itu nanti yang akan disampaikan oleh Bu Warih dan Bu Santi, dan ada ide bagus ya dari program ini, yaitu nantinya bisa dibentuk kelompok-kelompok diskusi, apa ya istilahnya, kelompok di sini istilahnya kelompok swabantu, paling tidak ini nanti ada kelompok-kelompok kecil kalau ada masalah kesulitan tentang kesehatan jiwa ya, bisa saling memberikan solusi ya. Nah, itu mungkin nanti detailnya Bu Warih dan Bu Santi akan memberikan penjelasan ya, bagaimana mengelola stres dan apa itu kelompok swabantu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah mendekati buka, saya kira waktunya kita kelola dengan baik. Sebelum kami persilahkan Bu Warih dan Bu Santi untuk menyampaikan, marilah kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa sowan Bapak Ibu sedaya di Kecamatan Sedayu bersama dengan Lazismu dan juga kami dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas. Kami memang secara rutin Bapak Ibu dari Pusat Studi itu, baik itu yang dilakukan individu maupun dilakukan bersama-sama oleh Pusat Studi, kami memang concern terutama tidak hanya di masalah yang bersifat, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arning ya, tidak hanya bersifat yang bentuknya fisik saja atau misalnya peningkatan kemampuan dan kapasitas keterampilan.
Oh nggih, nuwun sewu Pak, tadi sudah. Nggih, leres Pak, matur nuwun sampun diemutaken nggih. Wow, sampun disebut-sebut soalnya sok pede nggih Pak. Rumangsane wis terkenal nggih nek kula Bu sinten ngoten niku. Mungkin enggak. Nggih maturan Bapak. Kula buka sebentar nggih supados sami kenal nggih. Kula Santi Wardaningsih. Kami dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas UPMY. Jadi kami tim, saya Bu Arni, Bu Wareh, Bu Ani, ini adalah satu tim yang kita punya concern selain dari tadi itu ya gender, karena kita barusan di merger ini Bapak Ibu, jadi tidak hanya perusahaan tapi pusat studi juga di merger, yang tadinya pusat studi wanita disendirikan, kemudian disabilitas dan kemanusiaan sendiri, sekarang dilebur menjadi satu, supaya sebenarnya beberapa masalah bisa dilakukan bersama-sama untuk efisiensi. Dan memang kalau saya lihat tentang masalah terutama di kelompok disabilitas ini, kalau saya lihat tadi tidak hanya dewasa saja tetapi juga banyak anak-anak juga yang membutuhkan perhatian. Jadi nanti kita bisa continue ya Bapak Ibu, insya Allah ya kerjasama kita. Nah, yang akan saya sampaikan di sini tadi sudah disampaikan Bu Arni, kemudian nanti Bu Aris juga akan menyampaikan tentang bahwa semua orang hidup itu pasti punya masalah. Napa utawi kula salah nggih Pak? Wonten mboten sik mboten kagungan masalah? Punya masalah semua nggih. Selama hayat masih dikandung badan gitu nggih. Kita pasti diparingi masalah dan memang supaya kita terus bertumbuh. Nah, ini salah satunya bahwa masalah itu kadang-kadang tidak bisa atau tidak sanggup kita selesaikan sendiri ya, tetapi kita membutuhkan support dari orang lain. Ya. Kami misalnya yang sesama dosen ini juga punya masalah, biasanya kita saling membantu juga gitu tentang masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kami dari Pusat Studi hari ini akan melakukan pembentukan kelompok, walaupun sudah ada nggih Bu Arni nggih pinilih nggih Bu, kalau tingkat kecamatannya ada kelompoknya namanya pinilih Bu Areh. Pinilih itu yang sekecamatan Sedayu nggih Bu. Kemudian kalau yang di Argosari ini namanya Divasari. Argosari Divasari. Bagus ya namanya ya Bu ya. Kayak nama orang nggih. Jadi yang Argo tadi sampun wonten naminipun Bapak Ibu. Oh nggih, Bapak saking nggih. Nah, Bapak saking Argosari. Jadi Diva ya, anggota Diva ya, Pak. Anggota Diva. Nggih. Nanti kelompok ini akan kita berdayakan. Tidak hanya ketika kita belajar untuk melakukan atau Argorejo, wonten ya Bu? Ada berapa kelurahan ya Bu? 4 Argosari, Argodadi, Argorejo, Argomulyo. Oh nggih. Bumrega. Bagus-bagus namanya sudahan nggih. Kemudian Kinasih nggih. Bagus-bagus ini luar biasa ini. Artinya pun bagus ya, pinilih itu kan orang yang terpilih nggih. Alhamdulillah ini aspeknya positif. Nah, selama ini memang yang dilakukan kegiatannya banyak meningkatkan keterampilan yang bisa dilakukan. Nah, kita akan membuat satu program lagi kalau kelompoknya sudah ada ya Bu Areh ya, yaitu kita tidak hanya melakukan peningkatan keterampilan dalam pekerjaan atau okupasi terapi, tetapi juga bagaimana kita bisa nyengkuyung satu sama lain
yang disebut kelompok swabantu. Jadi saya akan menyampaikan dulu Bapak Ibu tentang kelompok swabantu itu apa nggih. Oh, kok warnanya jadi berubah ya Bu Ani? Layarnya ya. Nggih. Jadi kelompok swabantu kalau dalam bahasa Inggrisnya self help group ya. Nah, kelompok ini itu adalah kelompok dari 2 orang atau lebih. Nah, kita sudah punya kelompoknya, ya. Tetapi di sini tujuannya adalah saling berbagi masalah dan saling membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau tadi secara psikomotor itu sudah ada misalnya tentang peningkatan keterampilan yang bersifat untuk kerja ya. Tetapi ini nanti ini ibu-ibu kadernya ya ini ya Bu ya. Bu kader ini bisa menjadi fasilitator, kita bisa berbagi pengalaman bagaimana misalnya cara merawat, kalau yang kagungan ini kayaknya ada yang anak-anak juga ya Bu ya. Ya, merawat mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka dan lain sebagainya. Terutama fokusnya yang akan kita agendakan untuk beberapa kali pertemuan ini adalah untuk saling berbagi dan membantu penyelesaian masalah secara psikologis. Nanti Bu Wari akan menjelaskan bagaimana stres itu bisa timbul gitu ya, dengan kondisi yang ada dari masing-masing Bapak Ibu gitu. Kemudian dengan segala hambatan yang dialaminya, makanya ini kita akan berbagi. Kalau selama ini kegiatan kita banyak ini ya, langsung bekerja, nah ini kita bisa sharing apa sih yang dialami, sampai misalnya bagaimana berbagi apa yang sudah selama ini, cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup itu. Ya, monggo Bu Ani, slide. Nah, tujuannya supaya bisa berbagi perasaan. Ya, kalau sudah kenal satu sama lain tapi curhat belum, misalnya sakjane iki aku ki duwe sesuatu yang ganjel ya gitu misalnya. Nah, diharapkan dengan kelompok ini karena kita punya masalah yang sama, maka kita bisa saling berbagi, saling membantu. Tentu saja nanti kita akan mendampingi dalam hal itu. Misalnya ada yang mau curhat tentang masalah yang lain-lain yang dihadapi ya. Nah, ini juga bisa. Curhat, kok saya sulit untuk anak saya itu menyesuaikan dengan sekolahnya pertama kali ya, dan lain-lainnya, mendapatkan misalnya stigma dari masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kita bisa saling berbagi. Kemudian membantu menyelesaikan. Jadi harapannya kelompok itu bisa saling menguatkan satu sama lain, membantu memilih cara penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saya kebetulan Bapak Ibu ini kan terpilih ya untuk menjalani kehidupan tidak seperti orang yang pada umumnya. Nah, kalau kami yang memberikan saran kan nggak pas, karena kami nggak merasakan hal itu. Nah, tentu saja dengan sesama itu dan dengan juga nanti bisa kita arahkan bagaimana yang adaptif, bagaimana yang sesuai dengan sehat supaya tetap bisa happy dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti kita bisa berbagi di kelompok itu. Kemudian juga mencegah komplikasi ya. Jadi komplikasi ini kalau menurut ini ya Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah kenal tahu istilah ODMK? Belum. Oh nggih. ODMK itu orang dengan masalah kesehatan. ODMK, masalah kesehatan mental. Nah, itu menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun nomor 18 tahun 2014 itu tuh menyebutkan ODMK salah satunya adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang mempunyai kehilangan juga termasuk, orang yang mengalami masalah berat dalam hidupnya juga termasuk. Nah, kalau tidak dijalani, kita tidak selesaikan, tidak mempunyai cara penyelesaian masalah yang baik, maka bisa mengarah ke grade yang lebih tinggi, yaitu gangguan jiwa. Nah, kita berharapnya kita semua, saya pun mungkin juga termasuk
ODMK kali ya Bu Wari ya. Banyak tekanan di dalam pekerjaan gitu, kadang-kadang kita merasa bingung apa yang harus dilakukan, mana dulu yang harus dikerjakan. Nah seperti itu nanti kita akan mencegah supaya nggak terjadi gangguan jiwa. Yang ini yang upaya promotif kami supaya Bapak Ibu itu selalu sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Kemudian prinsip-prinsipnya, nah ini kegiatannya tuh informal, jadi tidak sebenarnya nanti kalau kita ketemu bentuknya nggak kayak gini, bisa kita buat misalnya melingkar saja, kemudian nanti kalau gini kan kayaknya saya bu gurunya ya, ini ya, memang leres Pak nggih, kula dosen nggih Pak. Nah kesannya ke saya lebih paham daripada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melingkar duduknya itu secara ini ya, itu sudah enak sekali kita ngobrolnya setara gitu loh Bapak Ibu. Nah nanti kita mungkin di situ informal, kita sambil dahar kacang misalnya gitu misalnya ya, yang tidak terlalu formal sambil ngapa-ngapain ngobrol-ngobrol santai ya. Nah tapi dibimbing oleh volunteer ya, nanti kita akan tunjuk fasilitator di masing-masing kelompok. Kemudian pimpinannya itu bersifat kolektif. Jadi mungkin kalau di sini ada koordinator, tetapi pemutusan atau misalnya penyepakatan dari kegiatan itu ditentukan oleh bersama-sama. Gitu nggih. Kemudian saling memahami, kemudian semua harus aktif dan kita juga harus menjaga privasi. Misalnya kalau SHG di antara dosen-dosen, kita ngomongin misalnya gitu ya Bu, saya punya masalah gini-gini, nanti Bu Areh cerita tentang apa, Bu Ani cerita tentang apa, itu menjadi hak, harus dijaga bersama ya kerahasiaannya, tidak boleh keluar. Nah kemudian mandiri ya, jadi kita boleh menentukan, punya hak untuk melakukan kapan akan dilakukan kegiatan, walaupun nanti awal-awal ini masih kita fasilitasi supaya tahu polanya di dalam melakukan self help group atau forumnya itu seperti apa. Slide-nya Mbak. Nah ini tema kegiatannya yang kita tawarkan. Memang SHG itu tidak walaupun informal tetapi ada agendanya, ada topik yang kita diskusikan. Misalnya ya mengenali tanda-tanda yang memicu stres, tanda-tanda stres itu piye tau gitu misalnya. Nanti bisa berbagi satu sama lain, gitu ya. Kemudian bagaimana cara efektif biar kita kalau stres itu bisa tidak mudah down, tetap semangat dan lain sebagainya, ya. Kemudian menjaga agar tetap sehat. Itu salah satu, itu beberapa contoh tema-tema di dalam kegiatan self help group tersebut. Ngaten Bapak Ibu tentang jadi kita sudah nggak kesulitan nih Bu Areh, Bu sudah punya kelompok masing-masing. Harapannya memang kalau misalnya sudah ada per kelurahan lebih enak ya Bu. Jadi kita misalnya bisa di rumahnya ibu yang Bu Nur itu di Argo Rejo. Misalnya di Argo Rejo pertemuan pertama di dalamnya Bu Nur gitu misalnya. Kemudian nanti di Argosari di tempatnya siapa? Di Argo pundi Pak? Wow Pak? Argo Dadi di rumahnya Pak? Pak Saleh. Oh Sareh. Ya ampun namanya sabar nggih. Ya namanya bagus-bagus. Nah misalnya begitu Pak. Jadi nanti kami yang memfasilitasi ini yang datang jadi tidak kesulitan Bapak Ibu untuk menempuh perjalanan ke lokasi yang menjadi tempat SHG itu ya, kelompok Swabantu, gampilipun bahasa Indonesianya Swabantu ngaten mawon. Nggih kadosipun ngaten Bapak Ibu, alhamdulillah nanti mungkin teknisnya bisa kita bicarakan tentang kelompok Swabantu itu, apa saja yang akan kita pertemuannya berikutnya ya Bu Arin ya, nanti mungkin nuwun sewu Bapak Ibu biar memudahkan seperti biasa dimasukkan di kami aja yang dimasukkan di grup sementara di tempatnya Bapak Ibu supaya bisa
berkoordinasi dengan Bapak Ibu untuk pelaksanaan swabantu berikutnya. Jadi ini istilahnya adalah kelompok untuk mudoroso Bapak Ibu, mudoroso mencari penyelesaian bersama-sama. Kelompok curhat curcol ya Bu, nah, bukan curcol deh, kalau curcol itu curhat colongan rasa ngojo, nah ini curcol tenanan, mboten dicolong. Nggih kados ngaten Bu Ani untuk penjelasan tentang kelompok swabantu. Waktu saya kembalikan ke Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita di 10 hari terakhir Ramadan, kita dipertemukan dalam sebuah silaturahim, mudah-mudahan membawa keberkahan ya untuk kita semua. Dijumpakan kita oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin ya Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah upaya untuk semakin mendekat ya kepada Allah ya Bu, supaya aktivitas ini menjadi bernilai ibadah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang istiqomah bersama beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan nanti ya Pak Sareh ya, nanti saya lupa seperti Bu Santi tadi. Saya nama lengkapnya Warih Andan Puspitosari, satu kantor dengan Bu Arni, Bu Santi ya. Kalau Bu Arni dari Fakultas Ekonomi, Bu Santi, Bu Ani dari Fakultas Kedokteran di keperawatannya, saya di pendidikan dokternya ya. Rumah saya di Kembaran RT 3, Kembaran Pak. Kembaran itu masuknya Taman Tirto. Kasihan nggih. Jadi satu desa kalian kampus UMY. Nah, dari UMY paling 10 menit kira-kira. Dulu tahun 96 sampai 99 saya dokter di Puskesmas Sedayu 2 Pak Bu. Jadi kalau sama Argo Dadi, Argo Rejo itu ya lumayan paham ya. Tapi kalau Argo Mulyo dan Argo Sari kan Sedayu 1 ya. Saya dulu masih mengalami yang kalau Idul Adha ikut dapat daging sapi ya Bu ya. Kita semua masih ikut dapat jatah dari sinten Pak yang dari kelurahan ya, disembelih ke adiknya Pak Harto itu ya. Kita ya dapat korban itu ya. Jadi 3 tahun dulu di Sedayu. Terus selesai puskesmas, terus saya jadi dosen di UMY sampai sekarang. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah dijelaskan Bu Santi ya, program kita adalah kita menyadari betul Bapak Ibu bahwa kesehatan mental itu sumber dari kesehatan secara keseluruhan ya. Kalau mental kita turun, stres, kita juga gampang sakit. Sing sariawan, sing diare, sing mah ya, sing migrain ya. Pusing, lemes, loyo itu ya. Atine susah, atine rapena, kemerungsung, awake loyo. Nah, jadi kesehatan mental itu menjadi modal untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Walaupun pinter, kalau kesehatan mentalnya lagi turun, garap itu ya nggak bisa Bu, nggak bisa konsentrasi. Ya, pikirannya bunek gitu ya Bu ya, cutel. Padahal jane-jane iso ngopo-ngopo jadi ra iso ngopo-ngopo gitu ya. Nah, kita menyadari bahwa itu kan sandangan wong urip gitu ya Bu. Tadi Bu Santi sampaikan nggak ada kita itu yang nggak punya masalah. Tetapi kita ingin apapun yang terjadi, yang kita hadapi itu bisa kita jalani dengan baik ya. Dan kayak COVID, siapa yang nggak stres ya Bu ya. Semuanya berubah. Kami yang di rumah sakit juga, ketemu pasien kok pasien tuh nggak ngerti ya Bu. Mungkin kalau pasien zaman pandemi
besok ketemu kami kalau udah nggak pandemi itu paling ya pangling. Karena selama ketemu tuh ya maskernya bukan masker gini Bu, maskernya rapet gitu ya, masker rapet, panggil tutup sirah, bajunya pakai kerubuk itu ya. Padahal saya dokter jiwa, psikiatri, pasiennya nangis-nangis jaluk dirangkul, kita nggak boleh ngerangkul Bu, dikai batas ya. Jadi kalau dipikir ya bikin stres banyak orang gitu. Tetapi alhamdulillah ternyata kita punya keterampilan yang baik di dalam menghadapi stres sehingga kita semua tetap sehat. Nah, kita akan membuat kelompok yang tadi disampaikan Bu Santi itu untuk lebih banyak mendukung kesehatan mental kita. Jadi kalau lagi ada yang turun, kita bisa saling semangati, ada masalah bisa saling diskusi gitu ya Bu. Nah, menikah kalau yang ini lenggahnya sudah kelompok-kelompok apa masih mencar-mencar Bu? Oh, masih mencar-mencar. Dari 34 itu pembagiannya hampir rata menapa ada yang sedikit banget, ada yang banyak banget. Kalau argo tadi berapa Bu? Argo. Kan totalnya 34. Oh, merata. Hampir sama nggih Pak nggih. Ya. Jadi nanti mungkin akan ada pertemuan tapi memang begini ya Bu, ini kan hari ini kan kita memang kegiatan dari pusat studi. Jadi insya Allah kita diberikan fasilitas oleh pusat studi, ibu-ibu tindak sini kita sediakan konsumsi dan sebagainya. Tapi nanti kalau grup ini sudah lancar berjalan, nanti mandiri gitu ya, ketemu apa kayak misalnya dibentuk kelompok itu kayak arisan sendiri, nanti pindah-pindah gitu. Jadi kami tetap akan mendampingi bisa jangka panjang ya, tapi inisiasi kegiatan kita ini pusat studi ini rencananya mungkin 3 kali Pak ya. Hari ini pembukaan, terus nanti kita kepanggih lagi nanti setelah puasa selesai mawon ya, nanti kita waktunya biar lebih nyaman gitu ya. Nanti kita janjian lagi nanti sama Mas Halim. Nah, nanti pas di situ kita akan lebih banyak diskusi. Jadi memang hari ini kita fokus di pembentukan dan pembukaan. Karena ternyata sudah ada kelompok, ada Pinile, tadi ya, Argo Dadi Pinile, terus Diva Sari, terus Gumrega, satu lagi tadi menapa Bu? Kinase ya. Jadi ternyata sudah ada kelompok. Jadi tugas kami menjadi tinggal melanjutkan ya, tidak perlu ada pembentukan kelompok lagi. Berarti ini sudah ada 4 kelompok swabantu dari masing-masing desa. Nah, nanti pas kita ketemu lagi kita akan lebih banyak diskusi. Menawi Bapak Ibu sekalian ya, selama ini gitu. Ada nggak yang merasakan apa toh, pernah nggak sih aku tuh stres itu, merasakan stres itu pernah mboten Bu? Pernah. Oh, ada. Gimana Pak ceritanya Pak? Oke. Oh, terus. Oh, mikirnya sampai stres, vertigo kok nggak sembuh-sembuh gitu ya Pak ya. Terus pada saat mikirnya stres, kok Bapak iso perso, aku ki stres gara-gara vertigo. Kok perso kalau itu stres itu apa yang dirasakan Pak? Pikirannya mubeng terus gitu ya? Ngobrol-ngobrol, jadi pikirannya jadi nggak fokus ya Pak ya. Kalau stres itu, Pak sinten Pak? Pak Sari Hartono, Sareh. Oh Pak Sareh ini menikah, Pak oh Pak Mul, saya tak kira yang Pak Sareh itu yang Pak Diva, Pak Diva Sari. Oh betul Sareh ya Pak. Jadi kalau Pak Sareh itu pernah ngeraoske stres. Kok penso nek stres? Nggih soalnya pikirannya jadi ngobrol-ngobrol, ora fokus teng pundi-pundi, kogek ngoten nggih Pak nggih. Kogek iki. Oh, ternyata stres itu bisa ditandai dengan seperti yang diraoske Pak Sareh. Yang lain yang nate stres, merasa stres lagi sinten Bu? Ibu.
Bu sinten Bu? Bu Nur. Nggih, apa yang ceritanya terus pundi Bu? Mudah tersinggung, mudah marah. Jadi nek stres, kemerungsung, tegang yo dadi sensitif ya Bu. Gampang tersinggung. Sing ora ngopo-ngopo melu kesemprot. Ya, ternyata stres itu tandanya bisa beda-beda. Yang Bu Nur mudah tersinggung, mudah marah. Yang Pak Sareh penggalihnya jadi pikirannya kemana-mana, ora iso sareh jadinya ya Pak ya. Jadi asmane Sareh jadi rasareh gara-gara stres ya Pak. J, mungkin ada yang lain yang saya kula nggih tahu stres, ngerasake stres. Wonten yang lain? Ada, Pak Mul. Napa Pak Mul? Pertanyaan dari teman, Nggih. tapi tidak bisa memberikan solusi. Oh, jadi temannya tanya, tapi kita nggak bisa memberikan solusi. Kuwi dadi stres nggih Pak nggih. Oh, soalnya kita pengen soalnya kita pengen bantu, tapi kok iso ora duwe solusi gitu ya Pak ya. Malah jadi tekanan ya Pak ya buat kita. Terus yang diraoske apa Pak kalau pas merasa tertekan gitu itu Pak? Tergantung kondisinya Bu. Kalau kondisinya lapar nanti bisa kemah. Oh, iya, betul. Mungkin penggalih itu nanti buyeng gitu. Oh ya, jadi gejalanya stres itu bisa kemana-mana nggih Pak nggih? Tergantung dari kondisi Masing-masing orang. Oh, nggih. Jadi bisa fisiknya yang kena. Jenenge stres, tapi sing dirasake ternyata fisik. Oh, nggih ya. Jadi membuat kita lebih nggih Bu, ternyata wong stres kuwi bentuknya macem-macem. Oh, mae gampang kambuh, aja-aja aku lagi stres ana masalah apa ya. Nah, terus kita menjadi lebih bisa napa jenenge Bu, nglegewo. Apa ya? Kok sariawanku kok do metu kabeh iki aku lagi ngopo ya? Nah, bisa nggih Pak nggih? Nah, iya. Nah, apa hubungannya gawean karo sariawan ya Pak? Ternyata stres juga bisa memicu keluhan fisik yang lain. Wonten lagi selain Bu Nur, Pak Mul, Pak Sareh, napa liyane ora tau stres napa? Napa Mbak? Kalau anak lagi rewel, terus rasane kayak bapaknya saya atau rewel dulu. Bu sinten asmane? Bu Parinem. Nek putrane rewel maraknen stres. Nek pas stres ngoten niku sing diraoske apa Bu? Waduh. Marai emosi. Rewel, padahal bocah rewel ya atine susah, neng malah kene pengen maklek ya Bu. Nggih, jadi tapi boten tegel nek rasane kemerungsung ngoten nggih Bu nggih. Jadi kemeropok. Terus biasanya jenengan piye carane ben ora maklek? Tinggake nangis bukan tinggal. Oh, terus sing nulungi sinten? Izumi pernah gak nangis? Itu ada masanya nggih Bu nggih. Saiki masane nangis. Sesuk gede sithik wis duwe masa meneh wis ora nangis-nangis. Oh, 20 tahun. Oh, lah biasa. Oh, difabel. Oh, panjenengan ibuke berarti. Oh, ibuke difabel. Oh, nggih pancen karena kebutuhan khususnya itu nggih Bu nggih. Nek ora difabel mungkin juga nek 20 tahun wis iso mengendalikan rewelnya. Oh, nggih. Biasanya sing marakne gawe rewel iki napa Bu? Oh, nyunen apa biasanya jajan ngono? Oh, tetep nesu. Oh, sadek sanyet ngoten nggih Bu nggih. Ning ya ora iso dituturi ngono, ora iso, kudu. Ning misale jenengan tinggal, ngono ora bahaya Dek Ibu, terus lunga ning ndi? Oh, dadi ora bahaya nek ditinggal.
Tapi engko terus cepet le menang cepet. Oh, nggih. Nah, seperti ini ya Bu ya, kan mungkin ibu-ibu yang lain nggak pernah ngalami, nggih. Nah, ternyata Bu Pariem ngalami seperti itu, jadi ternyata sing terpengaruh emosine, nggih Bu nggih. Ning alhamdulillah Bu Pariem selama ini tetap sabar nggih, orang anti maklek nggih. Bismillah. Nah, somben ning kono nggih Bu, dhek sing geret ibu ke surga karena ibu sudah merawat dengan sabar. Dhek kan kaya ngoten nggih Bu nggih, kan diampuni dosanya. Dhek iso ning surga geret ibune. Terus jadi semangat ya Bu ya, tetap merawat dengan sabar. Luar biasa Bu Pariem nggih. Terus nek pas ditinggal lunga ngoten jenengan tindak endi Bu ben rasane awak? Oh, pon jenengan terus atine wis lerem. Wis ora emosi meneh. Oh, nggih, berarti bocah ya wis alhamdulillah nggih. Jadi sudah punya cara, ibunya juga ngatasi stres asah-asah, malah nek stres asah-asah malah resik kabeh ya Bu. Wah, soalnya len gosok ngepel barang resik. Sesuk meneh nek asah-asah entek saged nggen kula Bu. Nggen kula akeh. Nggih, jadi ternyata kita itu pernah stres. Gejalanya beda-beda dan kita punya cara ngatasi stres. Milo alhamdulillah kita masih diparingi kesehatan sama Allah. Ya Bu. Nah, dari sini kita bisa saling belajar. Mangke kalau kita sering ketemu jadi saling mendukung nggih. Rasanya kok abot banget. Ora lho, kae yo ngalami. Kae malah luwih abot. Alhamdulillah aku rapati yo. Nah, itu membuat kita menjadi seperti keluarga. Nah, saling mendukung, saling membantu, jadi stres kita jadi turun. Gitu Bu? Ya. Karang semua itu pasti ada hikmahnya. Mesti ono iki, tapi alhamdulillah lho, walaupun ngoten kan aku yo iso diparingi sehat, iso ngrawat, gitu Bu. Nah, mudah-mudahan itu terus membuat stres kita jadi turun. Nek stres kita jadi turun, kita nggak sakit ya Bu. Kuatirnya nek kita stres malah jadi nek emosine dhuwur terus dari darahnya jadi bludrek ya Bu. Kita mudah-mudahan tetap sehat. Nah, jadi nanti kegiatan kita itu akan banyak ke situ Bu. Jadi piye carane saling tadi Bu Santi cerita ya, ana masalah apa to? Oh, dadi ngerti ternyata ngene iki to rasane wong stres. Oh, berarti aku kudu ngopo ya nek stres ya. Kayak kula nek misalnya stres, wah gaweane akeh, buka nggarap ning laptop ora rampung-rampung, wis ana gawean meneh, ana stres. Nek kula malah kula tinggal teng kebon. Jadi nek saya stres kebone saya bersih. Kembangnya do kembang apik-apik berarti stres. Nek ora stres kebone jembrung. Ora disapu. Hiburan nggih Bu nggih, kagungan cara masing-masing kita. Nah, mangke kita akan ketemu itu akan terus menggali cara-cara itu nggih, saling cerita, saling memahami, nah sehingga kita makin terampil mengelola stres. Nah, untuk hari ini karena kita ini baru pembukaan ya, perkenalan ya Bu. Sebenarnya jadi belum kenal semua Sempat nggak ya nek asmane tok wae Bu sinten Bu? Bu Mila. Bu Lila dari mana Bu? Argosari, berarti Divasari ya. Ini putranya. Bu Lila Divasari, Pak Sarek Argodadi Pinile. Mas Didi dari Argosari, Divasari ya Mas Didi. Pak Mul dari Argodadi Pinile ya Pak. Oh Divasari deh ya, kuale kalih Pak Sareh ya. Bu Pariem Argosari Divasari, Pak Paino saking Argo Mulyo tadi Kinasih ya. Terus sebelahnya Pak Paino? Oh ya
iya, Mas Cahyo. Oh, ibu-ibu kok bisa komunikasi gimana? Oh, yang komunikasi ibunya. Oh, hebat ya. Saya pengen tapi belum kelakon, Bu. Saya punya pasien gitu tuh ora iso ngadepi. Memang harus kursus saya, nggih. Lajeng depannya Mas Cahyo, Mas Mardani. Mas Mardani dari Argorejo. Depannya Mas Mardani, Mas Ismail dari Argorejo juga. Terus Bu Nur dari Argorejo. Bundayu. Oh, Budayu. Oh, Sedayu, asmane Dayu. Budayu dari Argosari juga. Argorejo. Oh, itu sak komplek Argorejo. Terus sebelah Budayu, Bu Dewi Argorejo. Terus Bu Yulismawati, Putri Saryanti Argorejo, Bu Rohani Argorejo. Gerombolan Argorejo, Bu Sana. Ya, tantangan kita menghafal loh, Bu San. Mudah-mudahan besok kepanggil lagi lali ya. Nek sekarang kan saya ngapalin sambil lenggahnya itu di mana. Besok ganti bangku wis lali. Iki lali. Nggih, terus yang belakang ini berarti banyak argo mana ya? Bu sinten, Bu? Bu Yeni dari Argomulyo. Bu Yeni Argomulyo. Mbak Ririn dari Argomulyo juga. Argomulyo itu tadi yang namanya Kinase. Ibu Bu Siti Argomulyo ngian. Oh, Argomulyo belakang. Pak Samidi. Oh, Pak Sugi Argomulyo. Oh nggih. Terus Mas? Nggih. Mas Basuki dalam Argo. Oh, Argo Dadi. Oh, Argo Dadi udah punya seragam. Oh, hebat. Hah? Oh, lomba apa? Ayo, bikin lomba yuk. Terus, Mbak Asmane? Mbak Sartilah. Partilah apa Sartilah. Oh, kalau perawat Sedayu 2 ada namanya Sartinah. Ini Mbak Sartilah Argodadi ya, seragam. Terus Ibu Ika, putrane Ika Argodadi. Putrane Fatih. Oh, Mas Fatih ya. Terus Fatih. Oh, Fatir. Saya kalau Fatin itu, Bu, itu enggak Fatin. Fatin. Terus belakangnya Bu Ika? Bu Mutmainah. Mbak Alifa. Mbak Alifa Argo Dadi. Kok dereng ngagem seragam, Bu? Berarti kumbareng diserika ya, Bu. Terus Pak Wahyu saking oh Argosari Diva. Sebelahnya belakangnya Mas Basuki, Mas Pardi Argodadi. Soalnya seragamnya wis ketok nggih. Terus yang belakang Bu Samina Argomulyo. Bu Samina Argomulyo. Belakangnya Pak nggih.
Pak Sajianto. Seargo dadi ya. Hah? Oh, lha kok seragamnya? Oh, beda. Hah? Oh. Beda, tak kira padha argo dadi. Oh. Nggih, mirip ya, Pak ya. Terus sebelahnya Mbah Waris. Ngangge mbah ngoten. Argo dadi seragame. Sebelahnya Mbak Tri. Oh, ketuanya pinilih Mbak Tri. Nggih, terus sebelahnya Mbak Tri Mbak Yatmi Argo Mulyo. Belakangnya Mbak Yatmi Argo dadi. Oh, Gemiati Argo dadi. Sebelahnya Mbak Gemiati Buju Mari Argo dadi. Mahyuningsih. Oh ya, cantik ya. Ya, berarti sudah semua. Ayo Mbak Fatin hafal lah. Sudah semua kah ya? Nah, nggih. Ya, besok mudah-mudahan kepanggil lagi. Sesok buka masker selali. Nggih, enggak apa-apa ya Bu, saling mengingatkan kalau lupa, nggih. Kita silaturahim, nggih. Nah, ini karena waktunya sudah sore, nggih Ibu, supaya kita enggak kesorean, monggo nanti mau buka di sini ya boleh. Kalau mau biasa kondur buka di rumah juga enggak apa-apa. Yang penting kalau kita sudah tutup, monggo mana yang sekecok kagem Bapak Ibu semuanya, nggih. Mungkin itu dulu Bu Ani dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, nanti janjian lagi ya jadwalnya untuk kita diskusi lebih banyak lagi. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Sehat semua kagem Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyana dari kelompok Devasari Argosari, alamat rumahnya di Tonalan Argosari Sedayu Bantul. Satu pertanyaan saja, bagaimana cara untuk menghilangkan stres? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.